Selamat pagi, kita lanjutkan lagi obrolan santai tapi serius kita terkait bagaimana cara merubah target yang gak masuk akal menjadi masuk akal. Di pembicaraan kita sebelumnya banyak pertanyaan terkait closing ratio. Pak, untuk perhitungan breakdown closing ratio berapa yang kita pakai? 5:1 atau 10:1? Kita bahas dulu tentang closing ratio ya. Closing ratio adalah perbandingan antara jumlah orang yang kamu temui dengan jumlah closing yang terjadi ya. Jumlah orang yang kamu temui dengan jumlah closing yang terjadi. Nah, untuk breakdown kemarin kita yang saya pakai itu perhitungan yang terbalik. Kita munculkan dulu closing rasionya ya. Kita nggak perlu repot-repot nyari berapa orang karena kamu belum pernah nemuin orang. Ini asumsinya kamu belum pernah ketemu orang, belum pernah terjadi closing. Kita sesuaikan dengan kemampuan kamu. Saran saya memilihnya itu kita yang terbesar dulu aja. Kita pakai 10:1 ya. Dengan asumsi kita belum tahu database kamu dan belum tahu skill kamu. Itu nanti akan pengaruh ke closing ratio. Nanti kita akan bahas setelahnya. Nah, saran saya kamu pakai closing ratio terbesar dulu ya. Jadi kalau kamu pakai 10:1, nanti yang akan terjadi adalah jumlah orang yang kamu temui dalam sehari akan lebih besar atau lebih banyak ya. Dengan itu kamu akan butuh effort lebih besar lagi. Loh, Pak, berarti tambah nggak masuk akal. Gini, untuk setelah kamu punya perhitungan breakdown tadi, kamu bisa perkecil closing ratio kamu. Apa sih faktor penentu dari closing ratio? Yang pertama adalah database ya. Database kamu ini masih bersifat general, umum atau spesifik? Spesifik dalam artian gini, apakah sudah sesuai profil database kamu dengan target market kamu, target market dari produk yang kamu tawarkan? Itu nanti kamu yang tahu karena kamu harus pilah-pilah database kamu. Kalau memang sifatnya masih general ya, itu kamu harus pilah-pilah dulu. Ketika kamu jual produk A ya kamu harus pilah-pilah sesuai dengan profil database itu, harus kamu pilih sesuai dengan profil produk yang kamu jual. Contoh, kalau kredit usaha ya otomatis database kamu harus pelaku usaha. Kalau kredit untuk karyawan otomatis data kamu juga harus memang profilnya adalah karyawan. Jadi jangan masih bersifat general. Itu nanti yang pengaruh dari closing ratio kamu, besar atau kecilnya closing ratio kamu. Terus yang kedua yang mempengaruhi closing ratio adalah skill kamu sendiri, negotiation skill kamu, handling objection kamu, itu juga pengaruh terhadap closing ratio kamu. Ketika kamu nggak tahu tekniknya terkait handling objection, ketika nasabah bilang belum butuh, maka kamu akan selesai sampai di situ. Tapi kalau kamu tahu handling objection yang teknik tentang handling objection, kamu maka akan bisa menciptakan kebutuhan. Mungkin dia belum butuh untuk produk ini, tapi kau bisa ciptakan kebutuhan dia agar dia menggunakan produk yang kamu jual ya. Nanti kita akan bahas sendiri terkait handling objection, negotiation skill dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan bahas sendiri. Yang jelas untuk perhitungan kemarin itu kamu pakai closing ratio yang terbesar dulu ya, dengan asumsi kamu baru pertama jualan, kamu belum pernah tahu rasanya ditolak, kamu belum tahu rasanya menggunakan di cancel janjimu dengan lain sebagainya. Kamu dengan asumsi itu, maka kamu harus pakai hitungan rasio yang terbesar. Jadi saya sarankan untuk perhitungan breakdown kamu pakai perhitungan rasio yang terbesar. Otomatis nanti akan
kamu butuh effort tersendiri karena nanti hasilnya akan banyak sekali orang teman-teman dalam satu hari. Nah, nanti itu bisa kita perkecil dengan itu tadi beberapa teknik ya. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Jadi itu dulu yang saya jawab, nanti kita akan lanjut di sesi yang lain, masih tentang bagaimana merubah target yang gak masuk akal menjadi masuk akal. Oke.